legal dalam konteks tujuan 16 SDGs. Mmm, ada 3 hal yang, ingin saya bahas di sini. Yang pertama sebenarnya adalah bagaimana ada 3 pertanyaan nih ya yang diminta untuk didiskusikan, bagaimana konsep dan target tujuan 16 SDG apabila dikaitkan dengan akses terhadap keadilan. Yang kedua, apa saja kendala mencapai target terlaksananya tujuan 16 dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam program pembangunan hukum di Indonesia. Jadi memang sifatnya, lebih umum daripada tadi apa yang sudah dibahas oleh Prof. Beni, tapi saya akan mencoba mengkontekskan juga dengan, konteks dan latar belakang pentingnya diskusi kita di sini yaitu, dengan paralegal. Eee, saya akan mulai sedikit dengan, apa sih sebenarnya tujuan 16 dari SDGs itu, ada banyak tujuan dalam SDGs, tapi kita akan fokus pada khusus tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Ini adalah, tujuan yang paling relevan dengan isu akses keadilan. Nah, kalau diterjemahkan tujuan 16 itu kira-kira terjemahan resminya adalah menguatkan masyarakat dan inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, ini bagian terpenting dalam diskusi kita, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Nah, tujuan 16 ini punya banyak target yang sudah di-set oleh secara global maupun oleh negara secara nasional. Nah, kalau saya lihat dari berbagai target yang sudah di-set, yang paling relevan dengan diskusi kita pada siang hari ini adalah target 16.3, yaitu menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Nah, karena kalau SDG itu kita selalu bicara dengan, bagaimana dia diukur atau bagaimana, target itu dilihat apa berhasil atau tidak. Nah, ada indikator-indikator yang saya rasa relevan, mungkin yang 1631 dan, B dan C ini dianggap lebih relevan, tapi mungkin 1631A ini juga punya relevansi. Saya coba bacakan sedikit, 1631 ini adalah indikator yang dipakai secara internasional ya, untuk mengukur tujuan 16, yaitu proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik. Kenapa menurut saya ini relevan? Karena kalau kita bicara, desa-desa, di lahan gambut, maka banyak isu-isu konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, yang kemudian itu, bisa menyebabkan terjadinya korban atau tindak kekerasan yang disebabkan oleh, konflik tersebut. Bisa oleh negara, aparatur negara, atau, sesama masyarakat. Kemudian ada isu yang kedua yaitu proporsi korban kekerasan dalam dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Ini menunjukkan level of trust, masyarakat kepada aparat penegak hukum. Nah, kemudian, tadi yang sudah banyak diurai oleh Prof. Beni itu terkait sekali dengan indikator 16, 31 B dan C, yaitu jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum, litigasi maupun non-litigasi, serta jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar pengadilan, dan pembebasan biaya perkara serta pos, layanan hukum. Jadi kalau kita lihat 31 B dan C ini ya bedanya, kalau 31B ini kita bicara pendampingan hukum kepada masyarakat, kalau 31C ini kita bicara, tentang institusi peradilan, institusi hukumnya yang harus menyediakan forum yang mudah diakses, kira-kira demikian. Nah ini, konteks, SDG yang kita bicarakan. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya, SDG ini sudah di-translate ke dalam berbagai kebijakan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kalau yang di tingkat nasional nih saya ambil beberapa karena pasti banyak ya, pemerintah daerah pasti juga sudah menyediakan berbagai kebijakan atau mungkin udah bikin framework khusus, mungkin nanti pembicara yang lain bisa menjelaskan. Tapi kira-kira, yang paling jelas misalnya di dalam RPJMN itu, sangat jelas, tentang akses keadilan, tentang bantuan hukum, dan tentang pentingnya institusi hukum yang terbuka, accountable dan, efektif. Kemudian ada rencana aksi nasional khusus tentang SDGs. Nah, yang juga mungkin tidak ada kata-kata SDGs secara langsung, tapi di dalamnya mengandung muatan-muatan yang relevan terhadap, konteks akses keadilan dan SDGs antara lain adalah Ranham,
kemudian Stranas Akses Keadilan. Nah, ini yang dari pemerintah, mungkin saya coba ambil satu contoh yang lain, yaitu di dalam pilar negara yang lain. Itu ada di dalam Cetak Biru Mahkamah Agung juga mengedres secara khusus tentang isu akses keadilan sebagai isu yang penting dalam perkembangan reformasi hukum kita. Nanti mungkin teman-teman bisa mencoba mencari tahu atau membaca dalam kebijakan-kebijakan ini isinya kurang lebih seperti apa. Karena sebenarnya meskipun banyak framework itu bukan berarti kemudahan, bisa juga itu berarti adalah challenge. Bagaimana memadukan berbagai framework ini sehingga tidak membingungkan, terutama bagi pengambil kebijakan maupun bagi masyarakat yang ingin melihat bagaimana sebenarnya framework ini diimplementasikan di tingkat lokal. Jadi ada tantangan juga dengan berbagai framework yang tersedia ya, karena kadang-kadang juga bisa tumpang tindih bagaimana mengukurnya satu sama lain dan seterusnya. Nah, ini beberapa capaian yang saya ambil dari Voluntary National Review tentang SDGs yang dikeluarkan oleh Bappenas 2009. Jadi Indonesia sebagai salah satu negara, dia harus melaporkan bagaimana pencapaian SDGs ini. Nah, ini yang khusus untuk tujuan 16. Ada beberapa hal ini saya tadi sudah dikupas tuntas habis oleh Prof. Beni. Yang memperlihatkan bahwa sebenarnya secara jumlah dan angka baik litigasi maupun non litigasi layanan yang sudah disediakan atau dialokasikan dari pemerintah kepada masyarakat itu mengalami peningkatan. Meskipun tadi dalam realitinya meskipun ada peningkatan, tapi sebenarnya secara rasio dengan masyarakat yang membutuhkan jumlahnya masih sangat kurang. Jadi hingga tahun 2018 anggaran bantuan hukum itu telah dialokasikan kepada 524 organisasi bantuan hukum yang merepresentasikan 41.719 kelompok masyarakat kurang mampu dalam proses litigasi dan 83.000 kegiatan non litigasi. Itu dalam 3 tahun terakhir itu berdasarkan Voluntary National Review. Capaian yang lain misalnya yang saya coba ilustrasikan adalah pengadilan keliling misalnya. Kalau teman-teman mengetahui bahwa di Mahkamah Agung itu ada kebijakan agar masyarakat dapat mengakses layanan pengadilan, terutama untuk mengatasi masalah jarak untuk bepergian ke pengadilan. Jadi pengadilan menyediakan layanan pengadilan yang mendatangi, bukan masyarakat yang pergi ke kantor pengadilan. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang aksesnya kurang dan banyak area yang remote itu disediakan yang disebut sebagai pengadilan keliling. Kemudian juga ada pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang kurang mampu, tentu saja dengan menyertakan berbagai persyaratan. Kemudian juga ada pelayanan posbakum, ini bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah setempat. Jadi itu adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengadilan untuk mengatasi permasalahan akses keadilan. Kalau dari Voluntary National Review ini disebutkan dalam tahun 2016 sampai 2018 ada 289.976 orang yang sudah menerima layanan pengadilan keliling dan 731.768 orang yang mengakses posbakum serta ada 267.976 pembebasan biaya perkara. Ini jumlahnya luar biasa besar menurut saya. Tapi tetap saja permasalahan akses, kalau kita bicara angka-angka, tadi sepertinya ada kenaikan yang signifikan, ada jumlah yang sangat, tapi saya coba sekarang melihat juga kepada ada sebuah indeks yang baru saja nih, ini sangat baru, namanya Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia. Ini disusun oleh Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan. Kenapa indeks ini ada? Karena dalam VNR tadi juga disebutin bahwa menilai akses keadilan itu tidak semudah menilai secara kuantitatif. Jadi SDG sangat quantitatively account, jadi sangat sangat berupaya untuk melakukan penilaian secara kuantitatif, tapi kenyataannya sebenarnya sulit melakukan upaya-upaya untuk menilai secara kuantitatif dari indikator-indikator tadi. Jadi kemudian alternatifnya adalah dibikin sebuah indeks. Memang di indeks ini hasilnya juga kuantitatif, tapi prosesnya dilakukan melalui metode-metode wawancara,
maupun metode-metode survei. Jadi, indeks ini diharapkan mampu lebih lebih tepat memotret permasalahan akses keadilan. Nah, ini juga disusun bekerja sama dengan, Bappenas antara lain. Nah, hasil indeks akses keadilan di Indonesia ini, skornya itu adalah menurut, indeks ini adalah 69,6. Itu artinya cukup. Jadi kategori ini menjelaskan bahwa aksesnya sudah tersedia, namun ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan. Nih ada 6 indikator yang dilihat untuk menilai ini. Yang pertama dari kerangka hukumnya, yang kedua dari mekanisme penyelesaiannya, ada tentang bantuan hukum secara khusus, skornya cukup tinggi untuk bantuan hukum ini, karena dia adalah prioritas pemerintah ya dalam, mengupas masalah access to justice. Kemudian ada kualitas penyelesaiannya gimana. Jadi kalau udah dapat pendampingan, kemudian apakah ada kualitas penyelesaian yang baik. Kemudian hasil penyelesaiannya seperti apa, dan bagaimana kemampuan masyarakat. Kalau kita lihat dari semua data ini yang paling rendah di sini adalah kerangka hukum ya, dan yang tertinggi adalah kemampuan masyarakat. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara konsep access to justice, menarik karena memang access to justice itu adalah bicara tentang resiliensi masyarakat. Jadi kemampuan masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah itu yang paling penting ketika kita, bicara access to justice. Jadi memang pemerintah harus menyediakan berbagai forum, tapi juga hal yang sangat penting adalah membangun, kemampuan masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, dari dari skor yang diperoleh oleh konsorsium masyarakat sipil ini skornya, ada, identifikasi-identifikasi permasalahan yang mereka temukan. Ini ada beberapa yang menarik menurut saya karena dia terkait langsung juga dengan, permasalahan yang dialami oleh teman-teman paralegal di, desa-desa gambut ya, yaitu terutama masalah tanah dan lingkungan. Eee, nah ini menarik ya, tadi ketika kita bicara bahwa, kesadaran hukum masyarakat nilainya tinggi, tapi, dari sebagian masyarakat yang mengalami masalah hukum mengaku justru tidak melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Nah, ini penyebabnya macam-macam, ada yang karena secara psikologi merasa tidak nyaman untuk berkonflik, ada yang merasa bahwa kalau, masalahnya dikemukakan maka akan menambah permasalahan yang lain, gitu. Jadi ada upaya untuk menghindar juga dari konflik, meskipun sebenarnya pemahaman terhadap masalah itu ada, tapi untuk melakukan upaya itu ternyata masih banyak yang berupaya menghindar. Kemudian pada kelompok masyarakat yang punya permasalahan tanah dan lingkungan, misalnya tidak punya ini contoh-contohnya diambil dari, indeks tadi ya, tidak punya sertifikat, ada kekerasan oleh aparat, ada penggusuran, mafia tanah, dan perusakan lingkungan, ini mayoritas dialami oleh kelompok komunal atau yang masalah yang punya dampak pada banyak orang sekaligus. Ini kalau dalam pengamatan dan pengalaman saya, di sebuah desa ada permasalahan konflik, biasanya yang mengalami tidak cuma satu orang, tapi itu dialami oleh sekelompok orang. Bisa aja kelompok adat atau desa misalnya seperti itu. Jadi, masalahnya lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada minimnya negara dalam memberikan akses terhadap keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat kemudian cenderung menggunakan mekanisme informal. Kalau bahasanya di indeks ini, saya lebih senang menyebut atau di luar negara kalau informal tuh, kayak sebenarnya secara terjemahan kurang pas, untuk menyelesaikan permasalahan hukum di alamnya. Jadi sebenarnya ada setidaknya 2 resolusi konflik yang dikenal oleh masyarakat, yang formal itu melalui pengadilan atau mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh negara, ada yang informal berarti yang tidak kalah pentingnya, yang justru paling banyak diakses oleh masyarakat. Kalau kita bicara peran paralegal tadi, paralegal tidak, berperkara di pengadilan, tapi sebenarnya potensi untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan sebenarnya justru sangat besar. Nah, ini sebenarnya di sini peran paralegal menurut saya menjadi, sangat penting. Nah, kalau kita bicara akses keadilan, itu biasanya saya membayangkan, akses itu adalah seperti pintu ya. Jadi ada orang masuk, melalui sebuah pintu. Nah, kalau menurut saya bantuan hukum itu adalah, upaya untuk mempersiapkan orang masuk.
permasalahan selanjutnya adalah pintunya terbuka cukup luas apa tidak. Nah, kita punya masalah di satu sisi, tadi Pak Beni menceritakan bahwa, organisasi bantuan hukum terhadap masyarakat itu sangat rendah, tapi sebenarnya kemudian masalah keduanya kalau sudah tersedia misalnya pada satu titik tertentu, pintunya terbuka nggak untuk masuk ke pengadilan. Kalau dari jumlah perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahun, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahun itu berkisar antara 3,5 juta sampai 4 juta per tahun, 80%-nya masalah lalu lintas dan tipiring, berarti hanya sekitar, kalau 4 juta tuh sekitar 20%-nya aja yang adalah perkara yang, substansial, artinya sebenarnya pengadilan itu masih diakses secara limited oleh masyarakat. Pertanyaannya ada 2, apakah itu karena masyarakat tidak percaya atau karena buka pintunya kurang luas? Nah, eee, menurut saya kalau kita bicara akses keadilan, ini sebenarnya terjadi di banyak negara yang lain ya, saya membaca bahwa, soal distribusi, bantuan hukum, kekurangan, organisasi bantuan hukum atau kekurangan pendampingan itu terjadi di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Nah, kalau kita mau punya, tantangan fundamental yang sangat panjang. Nah, bagaimana caranya supaya akses itu bisa lebih terbuka? Di satu sisi mungkin tadi memperbanyak bantuan hukum, tapi di sisi lain menurut saya adalah bagaimana caranya buka pintu lebih lebar, sehingga masyarakat bisa, atau mau memilih, lembaga peradilan sebagai forum penyelesaian sengketa. Nah, menurut saya strategi, yang cukup realistis untuk mengatasi masalah akses selain memperbanyak tadi bantuan hukum adalah menyederhanakan proses pengadilan, sehingga menjadi sesuatu proses yang mudah diakses dan mudah dikenali oleh masyarakat. Nah, kenapa selama ini masyarakat sangat memerlukan advokat untuk beracara di pengadilan karena kompleks. Beracara di bahkan untuk perkara yang sederhana pun prosesnya juga kompleks. Ada banyak masalah-masalah keperdataan misalnya, yang sebenarnya cukup sederhana, tapi karena, prosesnya yang kompleks membutuhkan biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini termasuk biaya penasehat hukum ya, karena kalau bolak-balik prosesnya lebih panjang, maka biayanya otomatis akan semakin besar. Jadi, upaya untuk menyederhanakan proses pengadilan itu sendiri, itu menjadi, tantangan yang menurut saya cukup realistis dilakukan sebagai upaya untuk membuka akses. Nah, permasalahan yang kedua di sisi, eee, apa, di sisi sebelum pintu masuk, itu kalau dari diskusi dengan banyak teman-teman, penyediaan bantuan hukum itu secara kuantitatif mungkin bertambah, tetapi ternyata ketika kita ke pengadilan, pendampingan itu belum tentu didapatkan oleh, pihak-pihak. Karena misalnya satu, pendampingan itu hanya dilakukan ketika sudah sampai di pengadilan. Tapi ketika di proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di kepolisian dan kejaksaan, pendampingan hukum sangat sulit diakses. Jadi ketika udah sampai di pengadilan, sebenarnya prosesnya sudah menjadi sulit baik bagi organisasi yang mendampingi maupun bagi pihaknya itu sendiri. Nah, tapi saya juga mendengarkan, dari diskusi-diskusi bahwa tidak mudah juga bagi OBH untuk bisa masuk dan mendampingi, pihak-pihak ketika di proses kepolisian dan kejaksaan. Jadi menurut saya ini adalah PR bagi pemerintah untuk memastikan bahwa yang terbuka pintunya ini juga di, lembaga-lembaga penyidikan dan penuntutan. Paralegal menurut saya di sini adalah sebagai solusi alternatif kurangnya pendampingan hukum dan literasi hukum. Jadi tadi, sudah dijelaskan bahwa, dengan kurangnya jumlah, organisasi bantuan hukum, lalu, paralegal sebenarnya tampil untuk, menjadi, solusi yang lain gitu ya. Mungkin memang tidak bisa melalui proses litigasi paling nggak saat ini, tapi ada banyak peran-peran yang lain yang bisa dimainkan. Misalnya dalam konteks tadi memberikan literasi hukum atau pemahaman dasar tentang hukum kepada masyarakat. Atau ketika kita bicara, institusi-institusi penyelesaian sengketa non formal, menurut saya ini adalah juga peluang besar bagi paralegal. Karena tadi dalam, statistik misalnya dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat, tetap memilih untuk menyelesaikan sengketa non formal. Artinya sebenarnya ya ini adalah sebuah potensi besar untuk pendampingan paralegal. Nah, saya coba
mengadres beberapa peran penting paralegal yang menurut saya bisa dijalankan dalam agenda penguatan akses keadilan. Yang pertama sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan, dia memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mampu memperjuangkan haknya dalam forum penyelesaian sengketa formal maupun non formal. Mungkin di dalam penyelesaian sengketa formal paralegal tidak mampu berproses di pengadilan, tidak ya, tapi dalam mempersiapkan atau membantu proses itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, paralegal itu menjadi jembatan akses bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi. Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan masyarakat di daerah konflik, itu isu sangat banyak, tapi bagaimana mengungkapkan atau mengaspirasikan kepada pihak-pihak yang paling berwenang atau terkait, itu secara legal sebenarnya punya kekuatan untuk menjembatani masyarakat, bisa dengan pemerintah daerah, bisa dengan stakeholder, bisa dengan NGO, atau bisa dengan pemerintah pusat jika network dari paralegal ini kemudian menjadi sangat kuat sehingga bahkan bisa mendorong hingga ke tingkat pusat misalnya. Nah, yang ketiga menurut saya yang penting adalah karena paralegal ada bersama masyarakat, dia harusnya punya potensi juga untuk dapat mengelola potensi konflik, resistensi dan dukungan antara relasi masyarakat dengan pemerintah. Jadi um, dalam isu-isu lingkungan sebenarnya tension itu terus terjadi. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Artinya paralegal juga harus punya keterampilan khusus untuk bisa mengelola konflik. Nah, yang terakhir menurut saya juga penting adalah dengan dia melakukan berbagai aktivitas untuk mengelola konflik, menjadi jembatan akses, meningkatkan kapasitas masyarakat, dia punya role yang sangat penting untuk mendorong perubahan yang berbasis kebutuhan, yaitu dia dia menjadi alat atau instrumen untuk melihat kebutuhan masyarakat, kemudian mendorong suatu perubahan di tingkat nasional maupun lokal. Bisa bentuknya perbaikan kualitas layanan, mendorong akuntabilitas lembaga dan seterusnya. Jadi terlepas dari paralegal pada saat ini tidak bisa melakukan proses litigasi, menurut saya di luar itu sebenarnya sangat besar kepentingan itu. Jadi eee, mungkin kita itu bisa jadi salah satu fokus kita ke depan, karena jika kita terlalu fokus pada lembaga lembaga formal seperti pengadilan misalnya, maka mungkin ada peluang-peluang lain yang justru kemudian overlook atau tidak kita perhatikan dengan baik, padahal dia justru punya potensi besar dalam, isu-isu konflik, di tingkat lokal. Nah, yang terakhir, eee eee, isu bagaimana isu akses keadilan ini ketika diterjemahkan dalam agenda pembangunan hukum, setidaknya ada 2, kalau tadi kita bicara pintu ya, di dalam pintu dan di luar pintu. Yang di luar pintu itu memperkuat akses keadilan pada bantuan hukum dan pendampingan. Ini ada 4, peningkatan kapasitas dan kualitas distribusi OBH, termasuk mengintegrasikan sumber daya pro bono lawyers. Ini banyak didiskusikan juga oleh teman-teman, ada sekian banyak advokat, punya kewajiban melakukan pro bono, tapi selama ini itu belum bisa dimobilisasi. Belum ada aturannya yang jelas, belum ada mekanisme pendataan, dan belum ada mekanisme untuk melihat apa sih yang bisa diprobonokan dan bagaimana dia berkontribusi untuk pendampingan. Ini menarik karena sebenarnya ketika kita bicara organisasi bantuan hukum ini secara internasional diskusinya selalu soal kualitas. Misalnya gini, kalau kita mau melawan perusahaan, sedangkan organisasi bantuan hukum seringkali misalnya lawyer-nya masih sangat muda-muda. Sementara sebenarnya lawyer-lawyer yang sudah sangat profesional punya kewajiban pro bono justru eee, harusnya bisa mengisi kekosongan knowledge atau proses sharing knowledge juga kepada aktivis-aktivis di organisasi bantuan hukum. Nah, ini menurut saya perlu dipikirkan secara serius. Yang kedua, pemantauan kualitas bantuan hukum yang tadi kita bicara untuk memastikan bantuan hukum itu ada di tiap tahapan prosesnya. Tadi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada proses pengadilan. Untuk khusus untuk paralegal tadi Pak Beni sudah menjelaskan juga programnya sangat menarik bagaimana BPHN dan pemerintah di masa depan akan membuat suatu program sertifikasi atau pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan paralegal.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan literasi masyarakat terhadap hak-hak hukum dan hak atas bantuan hukum. Nah, ini juga, bisa dibikin secara lebih sistematis, yang saya yakin sekarang sebenarnya sudah seperti itu ya, tapi mungkin, outreach-nya bisa lebih besar. Nah, dalam konteks memperkuat akses keadilan pada peradilan dan forum penyelesaian sengketa non formal di luar pengadilan, tadi seperti saya udah jelaskan, perlu penyederhanaan proses peradilan sehingga bisa diakses oleh masyarakat, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh advokat. Jadi, idenya adalah, untuk proses-proses, penyelesaian, keperdataan yang sangat sederhana, bahkan pendampingan itu, mungkin tidak lagi diperlukan dalam tanda petik, tapi masyarakat sudah cukup literate dan proses peradilannya sangat sederhana sehingga bisa diakses sendiri. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik lembaga penegak hukum ini menurut saya adalah, prasyarat yang penting, karena untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat, maka perlu misalnya keterbukaan informasi publik bisa diakses oleh masyarakat, atau misalnya, yang sederhana aja, bagaimana masyarakat bisa mengakses daftar nama-nama, advokat yang bisa memberikan bantuan hukum misalnya. Di beberapa pengadilan, kepolisian maupun kejaksaan, banyak sekali yang belum menyediakan akses-akses, seperti itu. Kemudian ini, yang lebih fundamental, penguatan mekanisme peradilan dan HAM, termasuk perbaikan KUHP, KUHAP yang sangat esensial. Dan peningkatan efektivitas forum penyelesaian sengketa non formal dengan konformitas pada prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender. Karena kalau kita bicara penyelesaian sengketa non formal sebenarnya, challenge-nya sama besarnya juga dengan, proses penyelesaian sengketa di peradilan. Karena misalnya, banyak, temuan-temuan yang memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa non formal itu misalnya, belum mengedepankan kepentingan perempuan misalnya, atau tidak, atau misalnya penunjukan, ada kepentingan-kepentingan juga interest dalam proses penyelesaian sengketa karena proses penunjukan, misalnya ketua adat atau pemimpin proses, adat itu tidak melalui proses yang, demokratis misalnya seperti itu. Dan itu terjadi di banyak, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa non formal. Jadi challenge-nya juga sama besarnya. Dan pemerintah mungkin pada titik tertentu, perlu fokus ke sini walaupun kalau saya berpendapat, ini adalah sesuatu yang, perlu diserahkan juga kepada bagaimana masyarakat, kemudian mendewasakan, proses penyelesaian sengketa dan tapi tidak menegarakan atau tidak membuat formal, proses penyelesaian sengketa yang sebenarnya non formal. Karena justru non formalnya itu yang membuat masyarakat menjadi lebih nyaman untuk, memilih proses penyelesaian sengketa tersebut. Kira-kira, seperti itu, Bu Mirna, mudah-mudahan nggak terlalu panjang, saya kembalikan lagi